terakhir sebelum kita akhirin ini semua ya adalah tadi aku ngebahas masalah worst case dan bagaimana menangani rasa khawatir. Tapi yang paling penting lagi teman-teman, yang harus kita bayangkan, karena yang akan memotivasi kita bukannya ketakutan, tapi harapan. Harapan apa yang kita punya? Kalau perjuangan kita ini berhasil, RUU perampasan aset berhasil digolkan, orang-orang ini dipecat dan lain sebagainya, kalian kebayang gak sih perubahan apa yang Indonesia akan rasakan? Kedepannya, orang-orang akan berpikir 2 kali lipat kalau mereka mau sombong-sombongan. Mereka akan berpikir 2 kali lipat kalau mau bikin kebijakan-kebijakan yang memang sangat mati empati ya terhadap masyarakat kayak gitu, karena mereka tahu resikonya bisa seperti ini kayak gitu, karena sebelumnya tidak ada resiko yang pernah mereka bisa hadapin gitu. Nah, harapan itu yang harus kita pegang teman-teman semua. Negara ini sudah beratus-ratus tahun, dari mulai zaman Belanda begini terus situasinya, kita dieksploitasi sama pemerintah kita sendiri. Bahkan di zaman Belanda, teman-teman harus nonton ya dokumenter Multatuli Max Havelaar tahun 1978, itu ada di YouTube. Kalian harus nonton, kalian harus lihat bagaimana kondisi Indonesia 200 tahun yang lalu. Itu persis kayak sekarang. Persis di mana bupatinya mengeruk habis-habisan, memeras rakyat, ngambil pajak yang banyak. Terus kalau ada rakyat yang sekarang, kenapa? Karena belum ada yang bener-bener bisa, ya mungkin ada progres ya teman-teman, tapi nggak bener-bener meruntuhkan gitu, korupsi dan lain sebagainya. Nah, di generasi kita, bener di generasi kita harus pelan-pelan, satu langkah terus kita ganti semua itu, budaya-budaya itu, dimulai dari ya ini tuntutan kita dalam 7 hari ini dulu, nanti seterusnya terus kita kawal terus. Next adalah 2029, kita harus persiapkan dari sekarang teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang pengen bikin partai tuh, coba deh bikin deh, karena ini yang sekarang ini udah nggak bener partai-partainya ini. Dari mulai kandidatnya nggak bener, mereka merajai kemana-mana, terus kontrolnya luar biasa, cara mereka milih kandidat nggak bener. Kalian lihat sendiri tuh partai artis nasional kan, kandidat-kandidatnya kayak apa, kualitas-kualitas kayak apa, cara mereka kampanye dengan joget-joget, dengan serangan fajar, dengan nyawer gitu kan. Akhirnya yang terjadi apa? Orang-orang yang direkrut adalah orang-orang gila hormat yang kayak gitu. Kenapa jarang ya? Contoh yang di DPR kemarin aku juga udah ngobrol langsung di Kompas TV ya sama Teh Rike Diah Pitaloka. Dia memang bagus banget. Aku udah bahas dari awal dari timku kan, dari Reelsko aku pernah bilang kan. Contoh artis yang bagus, Teh Rike Diah Pitaloka, karena memang aku tahu kerjanya bagus, dia berpendidikan sampai S3, dia orangnya data driven, terus dia selalu berada di pihak rakyat. Dia kan udah ini kan memperjuangkan undang-undang untuk ojol teman-teman, perlindungan untuk ojek online, biar ojol-ojol ini juga bisa dinilai sebagai pekerja, jadi mereka bisa dapat perlindungan gitu, perlindungan kesejahteraan, asuransi dan lain sebagainya. Nah, sisanya dia satu teman-teman, sisanya berapa itu babi mana tingkah lakunya gitu kan. Nah, itulah yang membuat kayak kalaupun kita masuk ke dalam sistem, kita satu orang gak akan bisa merusak sistem kayak gitu. Nah, mungkin PSI ya, misalnya PSI dulu tuh waktu pas mereka baru naik, aku lumayan respect, kayaknya keren gitu ya, partai anak muda, terus banyak yang speak up, terus banyak yang mengkritisi dengan oke dan lain sebagainya. Tapi sekarang kemana? Kalau ditanya, aku udah riset loh itu, mereka kemana? Aku cari kan, mereka pada di mana? Oh, orang-orang yang dulu pada vokal-vokal itu udah jadi komisaris, udah jadi ya jatuh lagi gitu kan. Nah, mungkin kita bisa kali ya persiapkan partai. Kita tuh bukan aku ya, tolong, aku udah jauh, jangan aku. Kalian persiapin partai. Kalian persiapin partai yang kira-kira bener-bener tuh dari penyaringannya. Mungkin aku bantuin mikirinnya deh, bantuin cara mikirinnya gimana, penyaringannya seperti apa, terus cara kita kampanye, nggak ada duit-duit lainnya dan lain sebagainya. Sampai nanti hari pemilihannya gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu ide untuk 2029 lebih baik kayak gitu. Tadi dokumenternya namanya ya
dokumenter, sorry aku sebelum ngebaca, maaf aku agak amatir ya. Dokumenternya itu adalah judulnya Max Havelaar, Maxheveelar, Max Havelaar, atau juga bisa cari Multatuli tahun 1978. Itu ada di YouTube dokumenternya. Kalian harus lihat itu situasi Indonesia 200 tahun yang lalu masih sama kayak sekarang.